Malam, Aku Bu. sebut, ya malam. Aku sebut di sini yang kita menghormati yang tua dulu ya. Selamat malam Pak Rubito, Bu Dama. Malam, Kaya. Meti masih Emang muda. kita belum tua. Sebut juga. Pak Jos, selamat malam Pak Jos, Bu Sylvia. Pak Jos mana Pak Jos? Oh ada. Pak Jimmy, selamat malam. Selamat malam Jeffrey. Selamat malam. Selamat malam Hendy. Malam Bu, malam Pak Jimmy. Pak Jimmy. Malam Pak Inti. Selamat malam Yuni, selamat malam Pak Inti. Udah ya, semuanya? Udah sebut ya? Iya. Iya nih. Belum lupa. Pak Dwi, malam Pak Dwi. Rosa, malam. Setia Pak Dwi paling penting ini. Iya nih. Udah. Udah. Terima kasih. Terima kasih ya semua Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita ketemu lagi pertemuan yang keempat. Nggak terasa minggu lalu ada Romo Luki ya, tepas kita ya. Tepas ya. Iya. Ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sukacita, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Acaranya boleh dimulai. Baik Bapak Ibu, kita mulai pertemuan APP yang keempat ini. Kita mulai aja, mungkin mulai di share screen ya. Pertemuan ini adalah retreat yang terakhir tentang persaudaraan dalam dunia digital. Kita mulai dengan lagu pembukaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Allah yang yang Maha Maha Kasih, Kasih, kami Kami bersyukur Engkau mengasihi kami tak Iya. henti dengan menganugerahkan bahkan manusia kemampuan kemampuan akal budi yang luar biasa sehingga sehingga kami kami dapat hidup dengan bantuan perkembangan perkembangan teknologi teknologi digital digital seperti sekarang ini. ini. Semoga Semoga kami semakin memaknai persaudaraan persaudaraan dan Berjumpaan. kami secara digital ini demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang Yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Tuhan Kudus Kudus. ini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Malam ini Malam Pak Di. di pertemuan yang keempat ya. Dalam pertemuan yang pertama kita membahas persaudaraan dalam keluarga, di mana kita juga sudah berusaha untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan keluarga kita. Dan kita juga sudah membuat aksi nyata yang kami harapkan itu dapat makin memperbaiki kehidupan berkeluarga kita. Di mana dalam pertemuan APP pertama kita belajar dari perkawinan di Kana. Kemudian di APP kedua kita belajar dan berefleksi tentang persaudaraan dalam masyarakat, di mana kita belajar dari orang Samaria yang baik hati. Di mana dari situ kita belajar siapakah sesama kita yang sebenarnya. Kemudian dalam pertemuan APP yang ketiga, sekaligus tepas kita bersama Romo Luki, kita juga belajar tentang bagaimana supaya kita itu tidak terlalu khawatir, karena khawatir itu sering membuat kita serakah, sehingga kita merusak alam yang seharusnya kita jaga, kita manfaatkan secara bersama-sama, tetapi sering kita malah menjadi seperti penguasa alam, menggunakan sumber alam dengan sekehendak hati kita. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa bersaudara dalam dunia digital. Nanti kita akan juga melihat videonya, contoh dari Beato kita yang baru, Beato Carlo Acutis, anak milenial yang sudah jadi Beato. Bagaimana kehidupan digitalnya sehingga makin dapat mempengaruhi kehidupan manusia di dunia ini. Kalau kita melihat perkembangan dunia digital ini sungguh luar biasa, ya, terutama perkembangan dunia internet ini. Kalau era-era kita ini kan kita ngalamin kalau dulu mau telepon ke luar kota aja atau interlokal itu setengah mati ya, nunggunya bisa sehari, bisa setengah hari, berjam. Ya, diputer-puter, di tek, nggak nyambung gitu kan. Ya. Nah, sekarang ini kan luar biasa ini dengan internet. Majunya luar biasa, bahkan kita sekarang untung ada teknologi digital internet ini sehingga saat pandemi pun kita masih dapat sekolah, masih dapat melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini, masih bisa misa online, bahkan semua tokoh-tokoh agama sekarang memanfaatkan dengan teknologi digital ini. Sekarang kita mudah sekali mendengarkan ceramah dari bapak-bapak uskup kita dari mana-mana, kemudian sesi-sesi pembahasan kitab suci juga banyak sekali. Pertemuan-pertemuan, persekutuan doa, macam-macam banyak sekali itu memanfaatkan situasi ini. Tapi situasi perkembangan digital ini juga ada kelemahannya kalau kita tidak mewaspadainya. Seperti yang kalau kita baca Kompas hari ini ya, ada ditulis juga tentang bagaimana karena sekolah di rumah,
kemudian anak-anak terpaksa pakai gawainya terus-menerus, kemudian orang tuanya kerja, kemudian makin tidak dapat dikontrol pemakaian gawai ini ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai, sehingga kita harus belajar bagaimana secara positif kita dapat menggunakan dunia digital ini untuk kebaikan kita bersama, dan kita dapat menyebarkan kasih kita kepada sesama kita melalui dunia digital ini. Mas, kita lihat dulu pesan-pesan dari Bapak Paus kita. Mungkin Jeff, next ini. Nah, ini pesan Bapak Paus kita, Bapak Benediktus, pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-47. Tak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media-media yang telah menjadi bagian integral dalam hubungan antar pribadi, perkembangan hidup, sosial, ekonomi, politik, dan religius. Nah, kita pasti ngalamin, terutama perkembangan politik yang makin terutama setelah Pilkada DKI itu kan perkembangan politiknya juga di dunia digital sangat hebat. Kemudian perkembangan sosial, ekonomi juga terpengaruh sangat hebat. Religius ini juga berkembang sekali dengan era digital ini. Tapi kita harus pilah-pilah karena kita banyak sekali melalui media sosial ini kita juga mendapatkan data-data yang yang nggak benar ya, yang salah gitu. Kalau kita tidak cerna dengan baik, akan mempengaruhi pola pikir kita. Karena pola pikir kita ini kan biasanya terpengaruh dengan memori kita. Kalau kita sering baca-baca data-data hoax yang nggak benar, nanti pola pikir kita juga bisa terpengaruh menjadi hal-hal yang nggak benar. Makanya kita harus pandai-pandai memilah-milah. Nanti kita akan belajar dari bacaan Injil, bagaimana kita harus berperilaku agar kita bisa mempergunakan media digital ini secara arif dan bijaksana demi perkembangan kehidupan manusia yang penuh kasih. Kemudian kita akan lihat dari Bapak Kardinal kita. Berikutnya, Jeff. Nah, ini Bapak Uskup Kardinal kita, Bapak Uskup Kardinal Suharyo dalam bukunya Pedoman Penggunaan Media Sosial. Sikap Gereja Katolik sangat jelas. Ya, ini selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia, gereja juga turun tangan mengambil bagian membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijaksana. Nah, salah satunya yang melalui pertemuan APP keempat ini, di mana kita berusaha untuk sharing, bisa memanfaatkan media digital ini secara bijak. Sebenarnya perkembangan luar biasa dari dunia digital ini akan mempengaruhi macam-macam. Seperti yang kita tahu juga, perubahannya di bidang ekonomi juga sangat luar biasa. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tersisih karena perkembangan dunia digital ini. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, memori, hanya merupakan memori dan data-data aja, semuanya akan bisa diganti oleh aplikasi digital. Apalagi kalau nanti artificial intelligence makin berkembang, makin hebat. Jadi semua kegiatan yang sifatnya repetitif dan hanya berupa memori, ingatan, dan data-data akan bisa digantikan oleh robot-robot. Jadi kita mesti harus bijak juga mengolah ini agar kita juga mengupgrade diri juga supaya tidak tidak gaptek, kemudian kita juga akan termakan oleh zaman, kayak
kalau kita nggak berubah, nggak beradaptasi, Iya, betul. kita akan hilang. Seperti Ya. yang dulu kita tahu, sekarang mesin fax, mesin telegram, telex, Kodak, film yang sudah dulu luar biasa hilang. Sekarang banyak sekali hal-hal baru yang di luar dugaan kita. Dan makin cepat perkembangannya, sebentar lagi kita akan lihat semua pekerjaan-pekerjaan akan diganti oleh robot-robot. Kalau itu pekerjaan yang tidak memakai pemahaman akal budi, pemahaman yang dalam, Jadi meskipun robot itu kan sampai sekarang dia nggak punya kesadaran bahwa dia itu robot, itu yang membedakan antara robot dan manusia. Manusia masih punya kesadaran dan masih akan akal budi, Pak. Akal budi, jadi bisa selalu berkembang. Termasuk Budi Chandra. Bucan. Di kita tahu nggak hadir kenapa lagi nih alasannya? Pak mungkin Bucan nggak hadir, apalagi alasannya nih? Coba kita WA. Bucan batuk-batuk dah. Ya. Oh, oke. Ya, kita terusin ya ke Pak, silakan. Berikutnya. Nah, ini kan situasi zaman sekarang nih, kecenderungan teknologi digital. Cenderungan teknologi digital ini mematikan jarak ya. Jadi kadang-kadang kita yang di rumah, serumah, makan bareng tapi nggak ngobrol. Iya, betul. Ngobrolnya menjauhkan yang dekat. Nun jauh di sana. Menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh juga, Pak Albert. Yang jauh. Iya. Iya kan? Iya. Makanya gampang-gampang susah loh dengan teknologi seperti ini. Dulu zaman kita kecil kan teknologi yang pertama kali muncul berupa hiburan tuh televisi ya. Ya. Kita juga terpengaruh banget kan dari dulu kan nggak pernah tahu gitu terus nonton terus televisi. Juga diomelin yang dapet juga nonton sama mungkin sekarang anak-anak juga diomelin juga dapet juga main HP. Mana nonton gadget Pak? Iya nonton dari gadget. Gawai kan makin banyak macam-macam. Ya itu yang harus kita bagaimana kita bisa membuat gawai-gawai itu untuk menebarkan kasih, kebaikan. Ya. Nah, kita terus ya. Nah, kita akan belajar dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17. Pokok anggur yang benar dan perintah supaya saling mengasihi. Mungkin ada siapa ya Bapak Ibu yang mau volunteer bacain? Pak Hendi. Ya, Pak. Pak Hendi, Pak. Mau dengar suaranya? Ya, Pak Hendi, bacain, Pak Hendi. Satu, akulah pokok anggur yang benar, yang Bapak akulah pengusahanya. Dua, setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, yang setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Terus. Ya. Tinggallah di dalam aku. 4. Tinggallah di dalam aku yang aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah jadi dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur yang kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, yang aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kan sampai 5. Oh masih ada 6. Oh kalau 5 Pancasila ini banyak nih. Iya. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Kemudian dikumpulkan orang yang dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Papaku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. 9. 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Papaku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. 12. Inilah 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar jadi Papaku. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi yang menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Jadi Bapak Ibu, ini kan kita di pesan moral kitab suci ini adalah semakin mengasihi, di mana Yesus sang pokok anggur harus menjadi pusat dan pemersatu relasi itu sendiri. Sebenarnya kita itu kan udah tahu ya, mungkin kita itu udah jadi Katolik udah lama sekali ya, udah puluhan tahun, bahkan banyak yang udah berpuluh-puluh tahun. Tapi apakah untuk kita refleksi, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari itu benar nggak waktu kita jadi Katolik pertama kali dan sampai sekarang ini ada transformasi, itu perubahan yang terus-menerus, ada continuous improving itu tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan kasih ini kepada sesama kita secara makin sempurna, secara makin bagus ya. Nah, itu kita harus refleksi tiap tahun. Kalau kita mungkin waktu awal-awal jadi Katolik, kita itu gampang marah, nggak bisa memaafkan, mudah tersinggung. Nah, makin lama, apakah hal-hal itu makin berubah menjadi lebih baik, ataukah kita masih tetap seperti yang dulu? Apakah yang sering dinyanyiin orang itu, apakah aku masih seperti yang dulu? Ya? Masih gila, Pak. Hah? Masih gila ya? Masih gila. Inti nyanyi dong. Nah, itu yang harus kita refleksi. Kita harus kilas balik, kita sendirilah yang paling tahu. Apakah kita yang perlahan-lahan mulai bisa berubah untuk melakukan transformasi menjadi arah yang lebih baik. Kalau kita belum bisa, tentu kita harus
meneliti sebenarnya kenapa sih kita ini kok nggak bisa, susah sekali untuk memaafkan, susah sekali untuk mengasihi sesama. Betulnya kalau kita baca dari Injil ini, acuannya itu adalah kita harus mengacu kepada pokok anggur. Jadi kita harus menempel dan mengikuti perintahnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah percaya. Percaya apa yang pada Yesus, percaya pada Injil. Kemudian setelah percaya, kita harus mengetahui apa sih yang diperintahkan dalam Injil. Nah, seperti kalau kita beli handphone lah, kita kan harus baca manual book kan, kita baca. Ya. Dalam manusia ini kan mesin yang paling ruwet dan paling complicated di dunia ini kan manusia. Manualnya luar biasa banyaknya. Manual tentang jantung aja, waduh, handbook-nya aja luar biasa banyak. Manual tentang otak itu sampai sekarang juga masih tidak jelas. Tapi manual tentang kehidupan itu kan sudah ada tertulis jelas di Injil. Jadi kalau kita baca, kita pahami, tapi banyak dari kita itu hanya selesai sampai paham, sampai mengerti. Kita mendengar, mengerti, tapi waktu kita menerapkan sebagai pelaku firman, itu yang kadang-kadang masih susah. Kenapa kita susah menerapkan firman ini? Karena biasanya kita itu lebih dikendalikan oleh pikiran kita. Padahal pikiran kita ini kan terbentuk dari memori-memori kita sejak kecil, kemudian dari data-data yang kita peroleh sejak kecil yang tersimpan dalam otak kita. Nah, kalau itu, padahal kalau kita dari kecil, kita seringnya kan baca cersil, cerita silat, baca film-film gitu, yang semuanya banyak mengajarkan balas dendam. Bisa tuh kalau bapaknya dibunuh, ya anaknya mesti cari pembunuh. Balas lah. Balas. Kalau nggak balas kan nggak rame. Ya, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Ya, ada ceritanya. Kalau bapaknya utang, anaknya bayar. Itu juga boleh. Ada ceritanya, nggak seru. Tapi pengaruh itu kan karena dari kecil kita selalu ngelihatnya seperti itu. Jadi kalau kita disuruh memaafkan ya, aduh, susah sekali. Makanya kita harus melepaskan hal-hal seperti itu. Dan kita harus percaya murni, kita harus taat 100% untuk belajar melakukan firman-Nya. Jadi itu kan yang dijamin di Injil ini, kalau kita melakukan firman-Nya dengan benar, maka kita pasti berbuah. Jadi kita jangan kepingin langsung berbuah, ya. Nggak bisa. Karena ranting kan nggak bisa berbuah, tergantung pada pohonnya, akarnya. Jadi kalau kita hanya sebagai ranting, cabang, kalau pengen berbuah, kalau ujuk-ujuk kita kepingin jadi orang yang sabar, penuh kasih, penuh damai sukacita, wah ya nggak bisa. Kita harus mulainya dari belajar dari pokoknya. Makanya kita harus belajar untuk membaca Injil. Kalau baca bisa tiap hari kan ada bacaan harian itu. Kalau kita bisa baca itu bacaan harian dan kita bisa berusaha untuk memahami dan kita bisa berusaha untuk merefleksikan bacaan hari itu kepada kehidupan kita, dan kita berdoa kalau memang belum bisa melakukannya dan belum melakukannya, agar kita diberi kekuatan untuk bisa melakukannya. Dan kita benar-benar berusaha untuk melakukannya, bukan hanya sekedar hafal kitab suci, tahu kitab suci, mengerti tafsirnya dengan bagus,
tapi nggak pernah ya pelaksanaannya kadang ya kadang enggak. Maka buah-buahnya itu nggak keluar. nggak berbuah, nggak keluar lah. Nanti jangan-jangan kita akan jadi ranting-ranting yang kering, ditebangin kemudian dijadiin kayu bakar. Kayu bakar. Iya. Jadi sebenarnya kita mau itu kan kita udah tahu semua itu apa yang diperintahkan. Hanya perintahnya sederhana, mengasihi sesamamu. Tapi kan susahnya luar biasa karena kita nggak mau melepaskan diri, nggak mau melepaskan diri kita dari pikiran-pikiran, dari nostalgia kita, dari memori-memori kita yang sudah terbentuk sejak kecil. Susah sekali. Makanya kita harus memang benar-benar berusaha, latihan tiap hari untuk terus-menerus bisa melaksanakan firman Tuhan. Caranya yang paling mudah adalah baca firman tiap hari, direnungkan, direfleksikan, kemudian dikerjakan. Nah, tiap hari kalau itu rutin dilakukan, pasti kelihatan itu perubahan dalam hidup kita. Itu otomatis buah-buah itu akan muncul dengan sendirinya, akan berbuah dengan sendirinya. Nggak perlu kita berusaha untuk menjadi orang yang nggak gampang marah, ya itu akan otomatis jadi sabar, otomatis kita akan menjadi penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Itu otomatis akan terjadi kalau kita mengikuti pokok anggur yang benar. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing atau tentang bacaan Injil hari yang kita refleksikan hari ini. Pak Dwi, Ya. terus terang saya sangat bersyukur sekali mengenai bagaimana cara bermedia sosial, menggunakan media sosial ini dengan bijak. Karena saya sering juga, walaupun saya nggak aktif bermedia sosial, saya suka juga melihat-lihat misalnya Facebook atau Instagram gitu ya Pak. Banyak juga orang-orang Katolik bahkan yang ada di sekitar saya itu, yang saya baca-baca mereka kadang-kadang nggak menggunakannya dengan bijak, malah kadang-kadang mempost yang sesuatu yang provokatif. Jadi kadang-kadang kenapa kayak gitu sih? Aduh, ampun, ini orang Katolik udah ke gereja kayaknya aktif, tapi bermedia sosialnya itu nggak tepat gitu loh. Malah sering sampai sekarang tuh saya juga masih sering membaca ya hal-hal yang nggak bagus, yang berita-berita yang provokatif malah dimasukkan, dipost di media sosial gitu. Nah, saya senang ini, semoga orang-orang yang itu juga ikut pertemuan ini supaya mereka sadar gitu bagaimana mereka bermedia sosial dengan bijak. Gitu. Oh, ya. Apalagi zaman waktu kampanye Pak, aduh, mereka itu yang benar-benar nggak bagus banget. Betul Bu. Dari kawan bisa jadi lawan loh Bu. Iya, kalau beda pilihan. Bukannya kita mengadem-ngademkan, jangan sampai memprovokasi, inilah membrot up berita yang nggak bagus gitu. Ya, Bu Meti. Bersyukur aja hal ini dibahas gitu loh. Iya, hal ini memang penting sekali ya. Cuman kadang-kadang kita memang banyak sekali terima berita-berita yang waduh nggak benar lah. Makanya kita berusaha untuk saling menguatkan di sini. Mungkin ada sebenarnya ya, intinya itu tadi, kita harus jangan sampai lepas dari pokok anggur dikasih. Jadi kalau kita berbuat sesuai dengan pokok anggur kita, Yesus, nah itu kita pasti aman lah dalam bermedia digital maupun dengan apapun. Kita pasti
harusnya kita latihan ya, memikirkan apakah kalau kirim ini itu benar-benar menyebarkan kasih atau malah memicu kebencian. Nah, itu yang harus kita mulai juga dari kita. Kalau kita juga sering menebarkan kebencian, ya karena hukum alam, kalau kita menebar kebencian tuh yang lain juga seneng banget, akan cepet banget menebar kebencian. Kalau saat kita lihat dari video APP kedua ya, soal anak itu, begitu dia yang satu menebarkan kasih, yang lain juga langsung menyambut dengan memberikan kasih juga. Sama itu harapannya kalau kita mulai dari kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita mulai menebarkan kasih, harapannya ya semua itu akan terus menularkan seperti virus lah. Saya sih ada pengalaman, Pak. Ya. Baru berapa hari yang lalu juga kan, ini kan zamannya media sosial ya, semua orang kan pengen eksis di media. Jadi ada teman mempunyai koleksi foto, dia share di grup WA-nya kita. Nah, fotonya sih bagus itu, tapi terus kemudian teman itu suka fotonya, kemudian diposting di media sosialnya dia. Nah, yang merasa punya foto marahlah dia. Kenapa fotonya diposting? Ini kan melanggar hak ciptanya orang. Ini kan karyaku. Dari situ jadi berantem gitu loh. Jadi memang pemakaian media sosial itu juga perlu mengikuti etika, dan kadang kita cuma main media sosial tidak memikirkan etika gitu. Jadi di situ orang yang punya foto itu karena merasa itu hak karyanya dia, diposting orang lain dia marah, akibatnya berantem gitu loh. Jadi rame banget itu, jadi kasus hanya karena memposting foto itu udah jadi rame, akhirnya keluarlah dari grup WA. Jadi keluarnya dengan marah gitu loh, tidak terselesaikan masalah itu. Fotonya seksi, Bu. Kenapa, Pak? Fotonya seksi. Enggak, fotonya foto mengenai alam gitu loh. Bukan foto seksi, foto pemandangan kehidupan di bawah laut gitu. Tapi orang itu merasa itu haknya, itu hasil karyanya dia. Kenapa kamu posting di sosial media? Kan kalau kita melihat di sosial media ada orang posting, asumsi kita kan itu fotonya orang itu kan, hasil karyanya orang yang posting kan. Dari situlah marah gitu loh. Jadi akhirnya berantem gitu loh. Jadi sebenarnya hal yang sepele hanya karena etika, dan kebetulan yang memposting ini dia main di media sosial tapi dia nggak tahu etika media sosial itu seperti apa. Zaman sekarang kan orang kadang asal main media sosial tapi dia nggak ngikutin rule yang benarnya seperti apa kan. Akhirnya jadi berantemnya tuh rame banget itu. Ya, makanya kita juga mesti belajar literasi supaya kita melek dunia digital ini kan ada aturan-aturan mainnya. Kita juga harus paham itu juga. Ya, pergerakannya media sosial sekarang ini kan cepat, apalagi di zaman pandemi ini kan makin cepat kan. Jadi kan untuk orang-orang yang nggak ngikutin kadang kan tertatih-tatih kan dia. Ya. Dan karena karena kita nggak ketemu langsung nih, kadang-kadang ngomongnya juga suka seenaknya, lain dengan kita ketemu langsung ya. Kita itu masih ada gestur, masih ada gestur badan, ya, tone-nya jadi lain. Betul, Pak, intonasi, betul. Ya, betul, tulis di WA itu dengan titik koma, tanpa koma sama ada koma kan beda ya sebenarnya. Ya, kadang dan itu kan pernyataan dan kalau di pertanyaan sosial itu kan nggak setiap saat semua katakanlah dalam satu grup itu 10 orang semuanya di waktu yang sama on kan, belum di waktu. Jadi merasa
ini kok dia udah melemparkan orang yang di itu nggak merespon karena dianya mungkin nggak ngelihat gitu loh. Jadi kayak dicuekin gitu loh. Jadi kesalahpahamannya makin lebar itu. Makanya kalau kita berefleksi dengan bacaan Injil hari ini, yang penting bagi kita itu bagaimana sih kita itu selalu berbuat berdasarkan kasih. Nah, itu harus latihan yang luar biasa. Kalau kita itu selalu berbuat berdasarkan kasih, itu yang muncul dari kita melalui WA, melalui Facebook, melalui apapun itu pasti tercermin. Nah, kalau kita latihannya lain, ya yang tercermin di WA juga lain. Latihan kita suka gampang marah, gampang tersinggung, yang muncul di WA juga akan gampang marah, gampang tersinggung begitu. Kayaknya saya cuma mau nambahin sedikit. Walaupun niat kita tuh baik, penuh kasih, tapi kadang-kadang cara kita berkomunikasi juga memang susah ya di sosial media yang baru ini ya. Karena pertama tempatnya juga terbatas ya ngetiknya ya. Terus capek juga, jadi orang kadang-kadang ngetiknya ada kan yang main sikatan-sikatan nggak jelas gitu ya. Kemudian dia juga nggak mau berpanjang dia, cuman yang baca mungkin jadi akhirnya nangkepnya kurang jelas gitu ya. Ini berbeda dengan percakapan langsung ya, di mana kita bisa mengeksplor dengan lebih gampang ya, dan orang ngomong juga lebih enak gitu kan. Tapi kalau cuma sosial media, saya lihat tuh kadang-kadang kita juga nggak ngerti pertanyaannya apa. Seperti contoh pagi hari ini aja di grup saya, ada teman tiba-tiba, ini kan bicara COVID, ada statistik, tiba-tiba nyolong sendiri, dia bilang, buat apa sih statistik penggunaan terkenanya ini? Kan yang penting kita, kalau pakai statistik, terus orang nggak usah pakai masker, nggak usah pakai jaga jarak. Nah ini pertanyaan yang susah dijawab kan? Kamu pada pernah belajar statistik nggak? Udah gitu jawabannya, pertanyaan di bawah, pernah belajar statistik nggak? Ya udah, saya sih nggak jawab deh. Saya cuma kasih contoh yang lain aja. Saya bilang statistik kan bisa juga misalnya buat ada teman yang mengklaim bahwa dengan menggunakan statistik dia berhasil memenangkan main kartu segala macam. Saya cuma ngalihin gitu aja. Tapi terus teman lagi nimpal, tapi akhirnya ini kok nggak nyambung sih? Tanyanya apa, jawabnya apa? Udah kita diamin aja. Kadang-kadang nggak ngerespon ya gimana, ngerespon ya. Yang jelas kita nggak ngerti apa masalah dia dengan statistik, apalagi ditanya, apalagi menambahkan pernah belajar statistik nggak? Kadang-kadang jadi darah pengen naik juga ya, kan kita semua pernah belajar statistik. Lo ngapain lu nanya begitu? Mau ya itulah. Adu pinter atau gimana? Jadi memang saya lihat kalau kayak gitu mah nggak usah dilayani. Ya, cuman sama seperti tadi Bu Ina bilang, kalau nggak dilayanin bisa ada ketegangan lain. Jadi kita perlu bijak juga lah menanggapi. Kadang-kadang memang yang gitu-gitu tuh bisa mudah salah mengerti sih memang. Di grup juga ada beberapa yang keluar hanya gara-gara gitu sih. Hanya sebetulnya kita sendiri melihatnya jadi kagak jelas tuh. Lu berdua punya masalah apa sih sebenarnya? Ya udah. Sama ya kan? Pak, saya juga pernah posting hasil statistik apalah COVID gitu kan. Terus ada yang nyeletokin nih. Udahlah jangan percaya yang kayak gitu belum udahlah kita nggak usah baca berita COVID, nggak usah percaya yang kayak gitu. Terus saya jawab, untungnya saya masih waras ya, jadi terdengar tenang. Aku bilang ini sekedar informasi, kalian boleh percaya atau boleh enggak, dan itu statistik gitu loh. Kalau namanya statistik itu kan berdasarkan data, belum tentu benar gitu loh, tapi ya info aja deh, masukan buat kita nggak harus semuanya yang kita baca itu percaya, tapi sebagai informasi, sebagai pengetahuan kita nggak ada salahnya gitu loh. Untung saya masih waras gitu loh Pak, kalau enggak itu bisa berantem juga itu loh. Iya. Pas kebetulan kita lagi situasi moodnya masih oke, kalau lagi nggak bagus moodnya kan itu bisa memancing juga kan itu. Ya, makanya semoga dengan refleksi ini kita nggak gampang lah terpancing-pancing
tambah Ya, apa? salah satu praktek yang saya lakukan di grup begini ya. Kalau ada teman posting sesuatu politik yang agak panas, saya mengantisipasi bisa gimana. Teman-teman ya kan, kita nih satu grup ini, ex alumni ini kan ada yang garis kiri, garis kanan gitu ya. Langsung saya tiban dengan musik ya, atau lucu-lucuan atau apa beberapa saya kasih gitu. Jadi Ya, orang mungkin turun. nggak akan lihat gitu kan, dia akan lihat yang bawah gitu ya. Caranya begitu saya. Dinetralkan gitu Pak, benar. Dan saya juga sudah lama, ya kira-kira setahun ini saya udah nggak mau terusin lagi yang bau-bau begitu deh. Karena kecuali tulisan dari orang-orang yang cukup kita tahu lah, misalnya apa ya, si Dahlan Iskan yang agak netral gitu ya. Nah, tapi kalau Deddy Sergar, Eko tadi saya nggak bakal posting. Oh, Cokro Pro. TV ya. Ya kayak gitulah Cokro TV benar. Ya. Yang paling enak itu di grup yang banyak ibu-ibunya Pak, ya karena yang diposting banyaknya cuma makanan, jadi tidak tegang. Anteng. Nggak tegang karena isinya cuma makanan doang. Oh sama itu Bu, kalau itu Pak Inti juga tahu dong. Pemersatu Indonesia. Postingan Pemersatu Indonesia. Apa nih? Ya tahu lah udah kan. Waduh, Pak Albert ini kayaknya ada udang Kita di selalu balik bercanda ini. begitu kan. Mau kadrun, mau cebong, mau apapun kalau di posting gitu. Oh iya. Lalu. Iya. Kisah-kisah begitulah. Ada hotel di Grebek, ada artis inisialnya ini. Nah itu udah, nah, itu sih oke aja dah. Itu langsung diem semua ya. Langsung diam semua menikmatin malah. Gambarnya dong bro, gambarnya dong. Mana nih? Ada nggak video? Kita lanjut ya. Ya. Terus apa next ya? Nah ini pesan dari Paus Fransiskus untuk menjadikan gereja itu rumah untuk semua orang. Mungkin kalau kita bisa menjadi teladan yang bagus, mau menerima sesama dengan enak, itu makanya gereja itu bisa jadi rumah untuk semua orang. Ya. Terus ya. Nah ini apa yang disarankan untuk kita menggunakan media digital ini sebagai alat pewarta nilai sukacita, Injil, solidaritas, berbagi, empati. Jadi kita berusaha untuk menghindari lah komentar-komentar yang menimbulkan kebencian, menimbulkan konflik. Ya, kita usahalah untuk mengerem yang gitu-gitu, meskipun kadang-kadang ya kita butuh belajar. Kadang-kadang kalau pas ini ditimpa, pas lagi moodnya nggak enak ya itu yang harus kita terus-menerus latihan. Ya, saya punya catatan sedikit lah tentang hal ini. Jadi memang betul sih maunya begini ya, jangan kita kasih hate comment ya. Cuman on the other hand kadang-kadang kepikiran juga kalau orang-orang begini terus-menerus membuat YouTube atau apa ya yang sifatnya memojokkan, lalu apakah kita mesti diam ya? Misalnya contohnya seperti UAS beberapa waktu yang lalu 2 tahun ya, yang bicara soal ada jin kafir di salib itu ya kan, yang kepalanya nengok kiri nengok kanan, dia memperagakan posisi Tuhan Yesus ya. Ya waktu itu kan posisi gereja sepertinya diam ya. Tapi saya bersyukur ya gara-gara pandemi ini rupa-rupanya jadi banyak orang main YouTube ya. Sekarang sudah banyak bermunculan bukan membalas ya, tetapi klarifikasi atau
membantu kita semua, pemahaman kita lah bagaimana mengatasi sebetulnya orang-orang macam gini itu apa sih gitu ya kan. Jadi kalau berapa tahun yang lalu misalnya Zakir Naik itu merupakan momok, sampai saya pernah bilang sama teman-teman, jangan sampai anak-anak buka YouTube-nya Zakir Naik deh, nanti bisa goncang imannya. Sekarang dengan adanya Christian Princess, Zakir Naik itu jadi badut bener-beneran. Ya sudah saya lihat ya apa yang dia ngomong itu badut. Jadi udah apa ya? Jadi memang kadang-kadang ya saya bersyukur sekali ya sekarang gereja itu memiliki romo-romo yang apa? Di Malaysia ditolak, Pak. Yang apa namanya bisa yang memang melakukan klarifikasi lah. Jelaskan tapi dengan adem ya Pak ya. Ya dengan cara kita, dengan cara khas Katolik ya. Jadi bukan menyerang, tapi cukup menurut saya cukup tajam sebetulnya. Dan buat cukup memojokkan sebenarnya buat orang-orang semacam itu. Iya, tapi bukan dengan kata-kata yang marah-marah gitu ya. Jadi memang perkembangannya nih menurut saya terakhir ini lumayan baik dari sisi gereja kita dalam melakukan pembelaan apologetik ya, ajaran-ajaran gereja. Itu juga penting, Pak. Karena dulu kita nggak pernah dapatkan begitu-begitu di pengajaran kita kan. Kita kalau paling tanya sama Romo. Tapi kalau tanya sama Romo, saya pernah tanya sama Romo Gunawan, Romo gimana sih kok begini-gini? Romo Gunawan cuma, sepanjang sejarah gereja udah biasa. Gereja itu dianiaya, dihina, dilecehkan, diejek. Ya udah, kan nggak ada jawaban. Perkaranya kan masalahnya kalau ada anak-anak muda yang masuk ke website itu kemudian terbengong-bengong dengan itu kita mesti jawab apa? Dan saya ngalamin sendiri bagaimana keponakan saya suatu hari memutuskan kawin dengan pemuda Muslim. Saya nggak bisa ngomong apa-apa loh. Saya kasih tahu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya ngomong beberapa hal yang menurut saya, yang saya tahu, mungkin cuma 3-4 poin. Tetapi itu semua tentunya ya nggak ada artinya. Sekarang saya tahu saya mesti ngomong apa. Gitu aja. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini kita akan lihat video pendek tentang bagaimana teladan hidup dari Beato Carlo Acutis. Bagaimana dia memanfaatkan media digital ini untuk menyebarkan kemuliaan Tuhan. Mungkin bisa dipasang, Jeff, videonya.
Itu kalau tadi kita lihat salah satu tokoh kehidupan dari orang milenial yang sekarang jadi beato. Mungkin ada yang banyak sekali yang bisa kita contoh untuk jadi refleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang mau komentar, Pak Ibu, setelah melihat cuplikan kehidupan dari Beato Carlo Acutis ini. Kalau nggak ada yang berkomentar, ya kita lanjut pada analisa sosial dari jadi kita akan menjadikan salah satu contoh ini, belajar dari salah satu aksi masyarakat yang membantu murid yang kekurang ketersediaan kuota internet agar tetap mampu belajar secara daring. Jadi salah satu contohnya di sini adalah mengumpulkan sampah, kemudian dari bank sampah itu mereka bisa menjual sampahnya, kemudian bisa membantu membelikan internet, kuota internet untuk pelajar-pelajar yang nggak mampu. Tapi kalau sekarang ini kelihatannya sudah diberi oleh pemerintah semua ya, kuotanya ya. Ya. Dapat subsidi ya kalau nggak salah. Dapat subsidi semua kan, pelajar sampai mahasiswa semua kan sudah dapat dari pemerintah ya. Sudah dapat subsidi. Mungkin kita bisa memikirkan cara lain, mungkin kalau ada subsidi dari kuotanya, apakah dia punya gawai yang cukup cukup updated ya, sehingga bisa ngikutin Zoom, bisa ngikutin Google Meet. Iya. Meskipun dia dapat kuota, bisa juga mungkin yang dia dapat nggak ada sinyal ya. Nah itu yang di pelosok-pelosok, Pak. Iya, yang di pelosok-pelosok. Itu pas hari ini tuh kemarin ya, itu nongol juga berita tentang itu. Termasuk vaksinasi. Ada juga mereka yang di pelosok-pelosok, ada yang punya ide gimana kalau disebarkan melalui HT juga. Iya, HT, betul. Melalui HT, jadi ada satu tempat yang dapat sinyal, jadi gurunya di situ, murid-murid yang lain mendengarkan HT. Tapi ya, apakah efektif hanya dengan suara ya? Betul. Tapi minimal daripada nggak dengar sama sekali. Nggak dengar sama sekali. Ya. Itu yang sebenarnya media digital ini berkatnya luar biasa bagi kita yang mau belajar. Bahkan sekarang itu kalau kita mau belajar online dari universitas di Amerika, bisa ya? Bisa. Satu aja. Hah? Jadi kita nggak perlu bimbingan tes ruang guru aja itu udah sangat membantu loh. Iya, sangat membantu. Si punya anak-anak yang sekolah, itu misalnya salah satunya yang di YouTube yang diposting dengan bagus itu adalah Khan Academy ya, Khan Academy. Jadi itu pelajaran dari SD sampai SMA sampai universitas itu lengkap ada semua. Oh iya. Ya. Mungkin yang punya cucu punya kesulitan belajar itu neranginnya bagus banget loh, Khan Academy itu. Gampang sekali dimengerti dan topiknya itu lengkap sekali. Salah satu yang bagus dengan media digital itu, makanya kalau kita itu ada yang punya kemampuan untuk buat gitu ya bagus sekali untuk kita bisa terapkan, aplikasikan. Terus, Jeff?
Next. Siapa? Berikutnya, ya. Febri lagi pipis. Oh, oke. Febri Mungkin lagi pipis. ada yang mau ini komentar nih apa yang bisa jadi aksi nyata di lingkungan kita soal media digital ini. Apakah kita kalau di lingkungan kita ini kan umumnya semua udah WiFi ya, maka banyak WiFi itu rumahnya umumnya ya. Ada yang First Media, ada yang IndiHome, bahkan barusan ini dipasangin apa? Bisnet. Hampir mungkin nggak bermasalah, tapi nggak tahu apakah anak-anak satpam kita, anak-anak asisten rumah tangga itu juga bermasalah, enggak mungkin bisa dibantu. Nah, ini untuk refleksi bersama. Apakah komentar yang aku berikan di media sosial, grup chatting, sudah seturut nilai-nilai Injil, seperti mewartakan kegembiraan, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kasih, dan pengampunan. Nah, ini yang mungkin kita kalau kita refleksikan ya, kita masih kadang-kadang terpancing juga ya. Iya, betul. Terpancing. Masih kepancing-pancing lah, memang perlu latihan lah. Nah, umpannya kadang-kadang enak banget ya. Grupnya kan soalnya heterogen, Pak. Jadi agak susah. Kalau yang seperti ini, kalau grupnya homogen gitu masih dan nggak terlalu banyak orang masih bisa gitu. Oh, belum tentu ya. Aku punya grup homogen, satu grup itu Kristen Katolik semua. Wah, itu apa? Itu berantemnya lebih ini loh. Lebih seru. Lebih seru loh. Karena antara apa? Gereja Injili sama gereja Beto antara ini wah lebih seru. Oh iya, harus yang satu Pak, harus yang sama, Kristen semua atau Katolik semua. Kalau masih seperti itu emang cenderung bisa berdebat tuh Pak. Nah, itu debatnya lebih hebat loh. Lebih serem. Apalagi kalau waktu zamannya yang Pendeta Niko itu bisa lebih heboh lagi tuh Pak. Lebih heboh, ya. Yang zamannya atau yang waktu Gilbert. Iya. Lebih heboh. Ya makanya kita ya berusaha jagalah hal-hal seperti itu. Mungkin untuk refleksi kita bersama. Kita latihan terus untuk jaga. Mungkin ada yang mau ini apa sharing gimana sih jaganya itu supaya kita nggak kepancing-pancing. Tadi Pak Albert sudah ngomong suka apa menentramkan dengan ganti topik ya. Iya. Biasanya kalau dalam satu grup ada yang seperti Pak Albert yang bisa jadi moderator lah dalam tanda kutip itu aman. Tapi kadang ada grup yang nggak ada orang yang seperti itu kan, malah isinya yang tambah provokator, jadi lebih seru lagi itu Pak. Parah lagi. Kompor ya, semua. Harus ada yang seperti itu yang menenangkan lah, dia lebih pendamai. Sebenarnya setiap orang itu kan ada ya sisi itunya, tinggal dia mau memakai atau enggak kan. Ya. Moga-moga habis refleksi ini kita bisa jadi pendamai semua ya. Semoga. Nah ini yang kedua, apakah kita sudah mengoptimalkan internet dalam iman? Seperti doa bersama, cara daring, katekese, pendalaman iman. Sekarang banyak sekali pilihannya ya. Kalau zaman pandemi gini ya udah kita pakai itu internet itu kan untuk ikut apa aja kan ya Pak yang beredar di WA. Banyak sekali pilihannya. Itu dari pagi
pagi lagi bisa ya Pak ya. Ya, kadang sampai bingung mau pilih yang mana kan, karena Benar. waktunya sering double-double gitu kan. Samaan. Ini memang pandemi ini memang luar biasa loh. Jadi kita mau belajar apa aja soal Iya. pendalaman iman ini ada semua. Benar. Yang dulu susah banget loh. Susah dulu, waduh. Oh, susah banget kita mau dengerin itu kan susah Mesti banget. Kita kalau- bahas dari kejadian sampai terakhir sampai wahyu. Wah, itu udah banyak banget. Mau Dan model enaknya kita nggak bisa beda, umpamanya jam 6 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 10 kita ada jadwal lagi bisa langsung ikut. Kalau dulu pindah tempat kan perlu waktu Iya, kan, nggak nggak bisa bisa. kan. Betul. Capek lagi dulu tuh. Iya. sekarang kan Kalau sekarang ikut Karena ikut enak. webinar-webinar di Samadhi itu dengan gampang. Kalau dulu ke Samadhinya ya ampun jauhnya nggak males, udah males duluan kan. macet loh ke Samadhi. Iya. Iya, kalau sekarang udah tinggal daftar, udah duduk manis di rumah, udah bisa ngikut apa aja yang kita mau kan. Betul. Iya, harapannya ini setelah pandemi selesai ini orang-orang udah ngelotok nih kan soal kitab suci udah mahir semua. Tinggal kita latihan mempraktekannya. Iya sih, kalau saya mikirnya kalau nggak zaman pandemi gini, apa yang saya ikutin selama pandemi ini nggak bakal kekejar berapa tahun pun kalau kita harus Benar. ikutnya offline. Oh iya, Nggak Betul. bakal kekejar itu. Betul sekali. ini luar biasa sekali loh. Kita bahkan bisa belajar dari para ahli-ahli yang benar-benar ahli. Dari berbagai macam sudut pandang ya. Iya, bahkan kita juga mau belajar Buddha, mau belajar Islam, mau belajar apa aja, Yang mau Untuk belajar studi meditasi juga bisa. meditasi, segala macam ada. Ada. Makanya ini pandemi ini berkah yang luar biasa Ada loh bagi hikmat kita. juga memang. Berkah yang apa ya, yang tak terduga kita bisa belajar yang luar biasa. Dan ternyata juga dari Katolik itu banyak romo-romo yang bisa memberikan pengajaran yang bagus juga kan. Muda-muda lagi. Ya, Muda-muda. kalau dulu kita cuman dari romo parokinya kita, sekarang kan seluruh Indonesia kita bisa ngikutin kan. Tinggal kita search di YouTube apa topiknya apa aja udah bisa keluar tuh. Bisa ikut bisa di mana-mana. Iya. Lu kalau mau khotbah dari mana-mana aja. Iya, di daerah-daerah. Nah, ini kita lanjutkan ini. Kita kalau aksi nyata mau kita apa ini? Ya, ini yang susah nih Pak, aksi nyata. Ya, saya kira sih menahan diri lah. Share berita positif. Diri ya. Dan jangan terlalu cepat untuk memforward apapun gitu ya. Iya. Mesti pikir-pikir dulu. Dan yang paling penting juga buat saya sih hilangkan keinginan untuk pengen jadi camp gitu ya di grup ya atau apa dengan memviralkan, pokoknya senang pengen memviralkan itu harus dibuang. Pengen ngetop ya? Iya, pengen ngetop. Pengen ngetop di grup. Pengen ngetop di grup. Tapi ini juga itu ada yang terdampak ekonomi juga perlu dibuat nyata. Mungkin itu tadi ya sudah dibahas waktu kita belum mulai APP ini. Gimana kalau kita melakukan aksi sosial? Ya. Mungkin bisa juga itu salah satu aksi nyata. Mungkin juga aksi nyatanya kita belajar belanja di mana itu? Lapak kita. Lapak kita. Betul. Itu bagus sekali itu. Belanja di lapak. Nah, kita
lanjutkan dengan doa umat spontan yang ada hubungannya dengan refleksi-refleksi kita selama APP ini. Kita mulai dengan doa umat. Ya Bapak, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk saling bersharing, saling diskusi, untuk saling menguatkan bagaimana kita bisa merubah perilaku kita menjadi lebih baik dalam bermedia sosial. Bagaimana kita bisa menjadikan media sosial itu adalah untuk menunjukkan kemuliaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kaum muda atau OMK selalu Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar mereka mampu memahami penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus di tengah tantangan zaman yang tak menentu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Connected. Allah Bapa yang Maha Baik, bukalah mata hati kami ya Bapa, agar kami semakin peduli terhadap sesama kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah permohonan-permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Sahabat persaudaraan kami, terima kasih untuk karunia zaman berupa teknologi informasi dan komunikasi digital yang menjadi sarana kami hidup bersaudara dan bersahabat satu dengan yang lain. Semoga kami umat-Mu menjadi tanda dan sarana persatuan dengan Engkau. Semoga dalam menjalin pertemanan kami bertekun dan setia menjadi saksi kabar gembira dan nilai Injil dalam dunia digital. Semoga komunikasi kami menjadi komunikasi yang mengasihi, memberkati, dan mengampuni. Doronglah kami pula ya Roh Kudus, agar dengan bijaksana mampu menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana untuk berbagi dan solider dengan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat.
seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja bangsa Indonesia. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa. Semua. Bukaya, apa yang mau disampaikan Pak Rohadi? Saya sih nggak ada. Jangan pakai ini. Pak Dwi, cuman Bapak Ibu mohon masukannya. Kan kita disuruh ada